Shalom saudara-saudara sekalian. Di kesempatan ini saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar sekaligus merenungkan dari urutan-urutan penciptaan yang ada dalam Kejadian 1. Untuk itu saudara, saya mau kita semua untuk membuka kitab suci kita masing-masing sekaligus HP suci kita masing-masing. Namun sebelum kita membaca, saya ingin menjelaskan sedikit ya saudara. Kita harus perlu tahu bahwa Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya itu adalah fakta sejarah. Ada orang-orang atau golongan liberal yang mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu bukanlah fakta sejarah. Itu hanyalah sebuah dongeng, perumpamaan, ilustrasi dan sebagainya. Namun saudara, itu salah dan bahkan sesat. Perlu diperhatikan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 tidak digunakan kata konsipon aitai atau pada suatu hari. Tetapi dalam Kejadian 1 ayat 1 digunakan kata in the beginning atau pada mulanya. Nah, dari situ menunjukkan bahwa Kejadian 1 merupakan fakta sejarah. Nah, saudara kita tahu, fakta itu adalah kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Sedangkan sejarah dikatakan sejarah ketika dia bersifat satu, unik, yang kedua abadi, yang ketiga penting. Nah, kenapa dikatakan unik? Karena terjadi hanya satu kali dan tidak terulang kali. Terus yang kedua dikatakan abadi karena peristiwanya akan dikenang terus. Dan yang ketiga dikatakan penting karena memiliki arti bagi kita semua. Nah, karena itu sungguh jelas bahwa urutan penciptaan ini merupakan fakta sejarah. Oke saudara, kita akan membaca dari kitab Kejadian ayatnya, kitab Kejadian 1 ayatnya ketiga sampai ayatnya kelima. Oke, kita boleh membuka kitab suci kita masing-masing sekaligus HP suci kita masing-masing. Kita baca bersama-sama. Ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, saudara, pada hari pertama ini Allah menciptakan terang. Namun ada yang mengatakan bahwa terang di situ adalah ketertiban atau kemungkinan untuk hidup. Ini lagi-lagi salah saudara dan bahkan sesat. Kenapa? Kalau kita baca secara detail bahwa memang yang dijelaskan dalam ayat 3 sampai 5 ini adalah betul-betul terang yang berhubungan dengan gelap. Jadi kalau diartikan secara hurufiah bahwa itu adalah betul-betul terang. Namun saudara, ada yang tidak setuju. Kenapa? Bagaimana bisa ada terang tanpa matahari? Iya kan? Pada hari keempat baru Allah menciptakan matahari. Nah, jadi saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil dalam Lukas 6 ayat 37. Jadi memang setelah ada matahari, Allah menggunakan matahari untuk memberikan terang. Tetapi sebelum ada matahari, Allah bisa memberikan terang tanpa matahari. Terus yang berikut, saudara, dalam ayat 5b, mungkin saudara juga bisa bertanya, kenapa dikatakan petang terlebih dahulu baru pagi? Nah, jadi begini saudara, yang menulis kitab Kejadian kan Musa, yang adalah orang Israel, orang Yahudi. Berbeda dengan kita yang punya pergantian hari pada pukul 12 malam. Orang Yahudi atau Israel, mereka mempunyai pergantian hari pada pukul 6 sore. Karena itu, tidak aneh kalau Musa menyatakan petang terlebih dahulu, baru setelah itu pagi. Saudara juga mungkin bisa berkata bahwa, tetapi yang melakukan penciptaan kan Allah. Kenapa Musa yang ditulis? Nah, jadi begini saudara, sebenarnya Allah sudah merencanakan dan mewahyukan hal ini kepada Musa untuk menyesuaikan penciptaan dengan pemikiran Musa. Kenapa? Supaya tidak membingungkan. Ini sama saja saudara dengan nama-nama malaikat, Gabriel, Mikael, yang digunakan dalam bahasa Ibrani. Kenapa digunakan dalam bahasa Ibrani? Supaya tidak membingungkan. Oke saudara, kita akan baca lagi dari ayat yang ke-6 sampai ayatnya ke-8. Kita baca bersama-sama lagi ya. Ayatnya yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Nah, saudara, pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala ini adalah sesuatu yang terbuka di atas kita, dan cakrawala ini adalah sesuatu yang tebal dan tidak tipis. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 14. Di situ yang mengatakan bahwa Allah akan memberikan
benda-benda penerang pada cakrawala. Nah, itu menunjukkan bahwa cakrawala sebenarnya bukan sesuatu yang tipis, tetapi sesuatu yang tebal. Oke, baik saudara, kita akan baca lagi dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kebetulan itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Nah saudara, pada hari ketiga Allah memisahkan antara lautan dan daratan, serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, perlu diperhatikan saudara bahwa tumbuh-tumbuhan sudah ada sebelum matahari ada. Nah, kita tahu bahwa secara logika tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari untuk hidup. Tetapi sebenarnya matahari bukanlah sumber hidup dari tumbuh-tumbuhan, tetapi Tuhanlah yang sumber hidup dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Kadang Allah memberikan sesuatu melalui seseorang, lalu kita menganggap bahwa sesuatu atau seseorang itu adalah pemberinya. Contohnya begini, saudara biasanya menerima uang dari suami atau majikan, lalu saudara punya anggapan bahwa suami atau majikan itu adalah pemberi uang tersebut. Nah, sedangkan kalau saya tanya begini, ketika hubungan saudara dengan majikan atau suami tersebut putus karena genggiran atau kematian, apa sikap saudara? Apakah saudara akan sakit? Apakah saudara akan khawatir, kecewa? Itu boleh direnungkan saudara. Nah, jadi begini saudara, yang perlu kita ketahui bahwa orang-orang itu hanyalah alat belaka yang dipakai oleh Tuhan. Sebenarnya pemberi uang tersebut adalah Tuhan sendiri. Namun Tuhan hanya menggunakan orang-orang itu untuk memberikan uang kepada saudara. Kalau Tuhan bisa memberikan terang tanpa menggunakan matahari, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tanpa menggunakan matahari, tidak bisakah Ia memberikan saudara uang tanpa dan melalui orang-orang tersebut? Saudara biasanya disibukkan dari dokter atau obat tertentu. Janganlah beranggapan bahwa dokter atau obat tertentu merupakan sumber dari kesembuhan itu. Ingatlah saudara bahwa dokter dan obat tertentu hanyalah alat yang digunakan Tuhan. Pemberi sumber kesembuhan itu hanyalah Tuhan sendiri. Karena itu, ketika saudara sakit, jangan lalu pergi ke dokter terus cari obat, tapi pergilah kepada sumber dari kesembuhan itu. Pergi dan berpengharapan di sana. Oke, baik. Saudara juga biasanya menerima berkat rohani dari pendeta-pendeta serta pengkhotbah. Jangan lalu beranggapan bahwa pendeta atau pengkhotbah itu adalah sumber pemberi berkat rohani itu. Nah, ingatlah bahwa pendeta dan pengkhotbah itu hanyalah hamba Tuhan, alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan berkat kepada saudara. Oke, baik saudara, kita akan membaca lagi dalam ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-19. Ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Makalah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga binatang-binatang. Ayat yang ke-17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah saudara, pada hari keempat ini tadi kan sudah ada terang tanpa matahari, tetapi setelah ada matahari dan benda-benda penerangan lainnya, Allah menggunakan mereka untuk memberikan terang. Nah, jadi jelas bahwa sebenarnya Allah tidak membutuhkan mereka, tetapi Allah mau menggunakan mereka. Nah, saudara, ada komentar dari seorang penafsir namanya Calvin. Dia mengatakan begini, kita bisa belajar dari urutan-urutan penciptaan bahwa Allah bertindak melalui ciptaannya
bukan berarti bahwa ia membutuhkan pertolongan dari luar, tetapi itu hanyalah sebuah kehendak atau keinginan. Nah, karena itu saudara, Allah bisa menyembuhkan saudara tanpa obat dan dokter tertentu. Hanya saja pada umumnya, saudara disembuhkan oleh dokter dan obat tertentu. Yang kedua, saudara biasanya menerima berkat rohani dari hambanya. Tapi pada umumnya dan pada dasarnya, Allah bisa memberikan berkat rohaninya melalui dirinya sendiri kepada saudara. Dan pada dasarnya, saudara menerima berkat rohani melalui hambanya. Karena itu saudara, gunakanlah apa yang Allah gunakan sebagai alat dengan baik, dan jangan menjadi orang Kristen yang selalu mau menerima langsung dari Allah. Nah, saudara, kita akan membaca lagi dari ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air bertirapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung-burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Nah saudara, pada hari yang kelima Allah menciptakan ikan-ikan dan burung-burung. Oke, kita membaca lagi dari ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31. Baik, ayatnya yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayatnya yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayatnya yang ke-30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, saudara, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Binatang darat diciptakan pada ayatnya yang ke-24 serta 25. Sedangkan manusia diciptakan pada ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-31. Nah, jadi jelas bahwa binatang darat dan manusia adalah dua penciptaan yang berbeda, namun terjadi dalam satu hari yang sama. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa ini bertentangan dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia tercipta dari binatang atau hewan monyet yang mengalami evolusi sedikit demi sedikit hingga menjadi manusia. Kalau saudara orang Kristen yang percaya tentang kebenaran Alkitab, saudara harus menolak teori evolusi itu. Membaca lagi saudara dari Kejadian 2 ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat yang 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, jadi saudara, pada hari yang ke-7 ini Allah beristirahat.
Ini bukan berarti bahwa ia nganggur total, ia tidak melakukan pekerjaan lainnya. Ini hanya saja ia berhenti dalam melakukan pekerjaan penciptaan, tetapi ia masih memelihara ciptaannya. Saudara, kita sudah belajar serta merenungkan dari urutan-urutan penciptaan yang ada tadi. Sekarang saudara, kita akan belajar dari hal-hal penting apakah yang ada dalam urutan-urutan penciptaan. Hal penting yang pertama adalah manusia diistimewakan. Saudara, kita lihat jelas bahwa dari pada saat Allah menciptakan manusia, Allah melakukan perundingan dahulu. Dan ini adalah perundingan ilahi yang dilakukan dalam pribadi Allah Tritunggal. Ini berbeda dengan penciptaan-penciptaan lainnya. Seperti pada saat Allah menciptakan monyet, Allah tidak pernah melakukan perundingan terlebih dahulu. Memisahkan lautan dan daratan, Allah tidak pernah melakukan perundingan dahulu. Tapi pada saat Allah menciptakan manusia, Allah melakukan perundingan terlebih dahulu. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan. Karena itu saudara, janganlah menjadi orang yang rendah diri, karena saudara adalah makhluk yang istimewa. Yang kedua, hal penting yang kedua adalah segala sesuatu sudah tersedia untuk menyambut kehadiran manusia. Nah, saudara bisa bayangkan, pada saat Allah menciptakan manusia, segala sesuatu itu semua sudah terjadi, sudah tersedia. Tempat, makanan, buah-buahan, semua sudah siap untuk manusia. Nah, saudara bisa bayangkan, pada saat Allah mau menciptakan manusia, tetapi sebelum memisahkan lautan dan daratan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada makanan, tidak ada tempat, pasti manusia akan kesusahan. Tetapi saudara, Allah menciptakan manusia di mana segala sesuatu sudah siap untuk menyambut kehadiran manusia. Banyak orang-orang yang hidup penuh ketakutan akan kebutuhan hidup mereka, baik itu rumah, pakaian, makanan. Seolah-olah Allah menciptakan manusia pada hari pertama. Tapi saudara, itu salah. Allah menciptakan manusia di mana segala sesuatu sudah siap untuk menyambut kehadiran manusia. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan kebutuhan hidup saya dan saudara, baik itu rumah, pakaian, dan makanan. Memang dalam kasus Adam dan Hawa, Allah tidak memberikan mereka pakaian, karena pada saat itu mereka tidak membutuhkannya. Tetapi pada saat di mana mereka membutuhkannya, Allah memberikan kepada mereka. Nah, begitu pula dengan saya dan saudara. Ketika pada saat saya dan saudara membutuhkan sesuatu, maka Allah akan memberikan kepada saudara serta saya. Oke, baik. Untuk hal penting yang terakhir adalah semua ciptaan Allah itu baik. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 4 dan Kejadian 1 ayat 10 ayat 14. Di situ mengatakan bahwa pada saat Allah melakukan penciptaan, Allah selalu mengatakan bahwa semuanya itu baik. Namun saudara, sekarang ada hal-hal yang tidak baik, seperti perang, penindasan, kekerasan, virus corona. Melihat hal-hal itu, ada orang-orang lalu menganggap bahwa Allah tidak ada, Allah tidak baik. Namun saudara, hal-hal jelek itu ada bukan karena salahnya Allah, tetapi hal-hal jelek itu ada karena dosanya manusia. Nah, karena itu saudara, jangan menyalahkan Allah ketika ada hal-hal jelek yang saudara alami. Nah, semua ini menyebabkan kita untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Amin.